Indonesia itu tidak memiliki sistem akuisisi pertahanan. Oke. Karena tidak punya sistem akuisisi pertahanan, maka proses pengadaan kekuatan sistem persenjataannya, pendekatannya menjadi pendekatan procurement, pembelian, bukan pendekatan akuisisi. Kalau misalnya kita berbicara tentang model triple helix, berarti akan ada government untuk regulasi, akan ada industri untuk industrialisasi, dan akan ada universitas atau perguruan tinggi sebagai apa ya, sebut saja center of excellence-nya. Riset militer dan riset sipil itu tetap harus dipisah secara kelembagaan, nggak bisa disatukan. Karena memang sudut pandangnya berbeda, tujuannya berbeda jauh, tujuannya berbeda, dan lain sebagainya. Di dunia itu menyatakan bahwa domain peperangan itu bukan darat, laut, udara, tapi sudah 5 domain peperangan atau 5 domain of warfare. 5 domain peperangan itu selain darat, laut, udara, kita akan bertemu dengan domain peperangan cyber dan domain peperangan antariksa. Selamat datang kembali di podcast Cinta MIPA. Kali ini kita akan berkenalan dengan sosok yang luar biasa, seorang lulusan fisika yang kini berkarir sebagai peneliti di TNI Angkatan Udara, yaitu Letkol Tekye H. Yogaswara PhD. Kang Yogaswara yang biasa kita panggil Kang Yoga, memulai perjalanannya dengan meraih gelar sarjana sains di bidang fisika dari Universitas Pajajaran pada tahun 2003. Tekadnya dalam mengejar ilmu terus berlanjut hingga ia menyelesaikan Magister Aeroastronautika di ITB pada tahun 2013 dan meraih gelar PhD dalam bidang Aerospace Engineering dari KAIST Korea Selatan pada tahun 2018. Tidak berhenti di situ, ia juga memperdalam ilmu pertahanan dengan meraih gelar Magister Han SPU dari Universitas Pertahanan RI pada tahun 2024. Sebagai seorang perwira TNI Angkatan Udara, Kang Yoga telah melalui berbagai pendidikan militer yang bergengsi, termasuk SESCO-AU dan SEKAU, menjadikan salah satu prajurit terbaik di angkatannya. Selain itu, ia juga menekuni berbagai kursus spesialisasi seperti Guided Weapon Course di Inggris dan kursus sistem rekayasa di MIT Amerika Serikat. Saat ini, Kang Yoga tidak hanya aktif sebagai peneliti di TNI Angkatan Udara, tetapi juga menjabat sebagai lektor di Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Inspektur Kelaik Udaraan Pulsai Kemhan, dan Kepala Bidang Pusdatin KONI Jawa Barat. Pengalaman dan keahliannya telah diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Colin East Award di Australia dan menjadi finalis Sudirman Award pada tahun 2023. Dengan dedikasi dan pencapaiannya, Letkol Tekye H. Yogaswara PhD adalah sosok inspiratif yang berhasil menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kalau misalkan gini, kalau di luar dua aliansi besar misalnya, Ya. Rusia dan US, ya US dan Eropa, gitu ya, anggaplah itu satu aliansi. Misalkan kita ke China atau ke Pakistan gitu ya, Iran bahkan ya, itu nggak bisa juga ya kerjasama dengan mereka. Saya terus terang itu dari aspek, saya coba menjelaskan dari aspek teknologinya, Kang ya. Kalau dari aspek teknologi, memang kita saat ini menemukan alternatif teknologi selain polarisasi yang dua itu. Dari kan sebut saja misalnya polarisasi Amerika dengan Rusia, sebut saja sederhananya, walaupun secara prinsip sekarang sudah multipolar, sudah tidak lagi bipolar kan kekuatan dunia itu. Memang kita memiliki alternatif. Sebut saja misalnya kita punya ada alternatif teknologi punyanya Cina misalnya, teknologi pertahanannya, atau misalnya teknologi pertahanan punya Eropa misalnya. Saat ini kan teknologi Eropa menjadi salah satu primadona ketika pengadaan alutsista Indonesia. Atau misalnya kita juga ada alternatif
teknologinya punya Turki, walaupun Turki itu bagian NATO, tapi dia punya spesialisasi sendiri yang cukup berbeda dengan negara-negara NATO secara umumnya misalnya. Kita sudah ada Ya, beberapa. saya Betul. dengar kita beli tank dari Turki ya. Ya, betul. Itu juga salah satunya, dan dari aspek teknologi itu sangat memungkinkan. Tapi ketika kemudian aspek teknologi itu harus dinyatakan dalam sebuah kerjasama Ya, akuisisi lah gitu ya. official antara dua negara gitu, government to government, tentu saja politik pertahanan kita menjadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Karena Oh. kadang ketika misal nih Kang, misalnya ketika Indonesia sudah punya pesawat-pesawat dari Amerika yang baru nih, yang pesawat sebetulnya F-16 yang baru, itu dalam kontraknya disebutkan itu nggak boleh misalnya dengan teknologi yang lain, itu ada ketentuan-ketentuan. Oh, ada terus. Betul. Kalau misalnya kontrak dengan negara tertentu itu tidak mengizinkan kita bekerja sama dengan negara tertentu, itu ada ketentuannya, dan itu menjadi menjadi tantangan tersendiri lah ya. Aduh, ini jadi gimana ini kita menyesuaikannya. Jadi memang dari satu aspek teknologi memungkinkan, tapi di aspek politik luar negeri cukup menyulitkan. Itu kira-kira kan. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa terobosan-terobosan dari Litbang TNI ini untuk ya minimal kita punya teknologi sendirilah, misalnya kecil-kecilan dulu gitu kan gitu ya. Ya, jadi solusinya mau tidak mau kita harus ngerjain sendiri semuanya kan. Dari nol lagi berarti ya. Dari nol lagi. Jadi kalau kita kan di orang-orang saintis atau engineer menyebutnya kita sedang menemukan kembali roda, reinventing the wheels gitu ya. Sebenarnya teknologinya sudah ada, tapi karena kita tidak punya akses, ya udah kita bikin teknologi lagi gitu, mengulang lagi. Dan itu kan terus terang itu membutuhkan sumber daya, membutuhkan modal yang sangat banyak gitu, sangat besar. Apalagi teknologi. Maksudnya tuh gini, misalkan ini kalau ya Menteri Pertahanannya udah bikin ini ya 3 tahun jadi gitu, bisa nggak ya? Kira-kira dengan SDM yang sekarang gitu, teknologi yang udah kita punya apa gitu, kita bikin semua dilihat suka misalkan dalam waktu 3 tahun produksi sekian ribu gitu, minimal sangat bisa memungkinkan. mana gitu. Sangat memungkinkan menurut saya, tapi ya dengan catatan kita lakukan dengan cara yang benar. Kan sebenarnya gini Kang, kan tadi sudah saya sampaikan, Indonesia itu tidak memiliki sistem akuisisi pertahanan. Karena tidak punya sistem akuisisi pertahanan, maka proses pengadaan kekuatan sistem persenjataannya, pendekatannya menjadi pendekatan procurement, pembelian, bukan pendekatan akuisisi. Karena kita tidak, itu di aspek ketika kita membeli. Di salah satu aspek yang lain adalah ketika kita melaksanakan proses riset atau litbang pertahanan, itu juga karena kita tidak memiliki akuisisi pertahanan, akhirnya instansi atau satuan-satuan yang melakukan litbangnya juga tidak terkoordinasi. Tidak terarah gitu ya? Tidak terarah, betul. Tapi kan kalau misalnya di guidance, pokoknya bikin satu produk gini, roket yang bisa meluncur 500 kilo gitu kan? Iya, karena sumber dayanya terserak kan. Oke. Ya, sebut saja untuk bidang litbang pertahanan ya. Litbang pertahanan itu di Indonesia ada 5. Ada Balitbang Kemhan di bawah Kemhan, ada Puslitbang Jianstra di bawah TNI, Mabes TNI, ada Dislitbang AD di bawah Kasad, Dislitbang AL di bawah Kasal, dan Dislitbang AU di bawah Kasau. Ada 5. Itu masing-masing punya kegiatannya sendiri-sendiri, punya kebijakannya sendiri-sendiri. Untuk bisa menyatukan, tadi pertanyaan Kang Budi, bisa nggak bikin roket jarak sekian, fokus di situ? Ya, menyatukan 5 satuan ini juga menjadi PR tersendiri. Setiap tahun itu ada di Kemhan itu ada satu instansi atau satu dirjen, yaitu bidang perencanaan pertahanan. Di bawahnya itu ada satuan gitu ya, bidang penyerasian Litbanghan.
Setiap tahun itu kerjaannya bagaimana caranya supaya serasi, nggak pernah serasi itu kan? Ya itu. Ya ini ya, mindsetnya harus dirubah dulu. Betul. Jangan mindset procurement. Kalau procurement kan pengadaan ya, Ya proyek betul, lah gitu ya. Kita betul, ini harus mindsetnya bagaimana mengembangkan kan gitu ya, betul, betul. develop atau akuisisi. Kalau akuisisi mungkin kan karena ngambil dari teknologi asing, kita lebih ke develop, Ya. development Jadi gambarannya gini pengembangan. Kang, saya coba tambahkan terkait yang akuisisi pertahanan tadi. Akuisisi pertahanan itu dilaksanakan, bukan dilaksanakan, salah satu bentuknya adalah ada beberapa model akuisisi pertahanan itu. Akuisisi pertahanan itu setidaknya yang dikenal ada dulu ada 3, sekarang ada 5. Tapi setidaknya ada akuisisi pertahanan itu akan dilaksanakan oleh masing-masing matra. Jadi nanti Angkatan Darat punya badan akuisisi sendiri, gitu ya. Laut punya akuisisi sendiri, udara punya akuisisi sendiri. Dan prosesnya dilakukan sistem engineering basisnya. Ada juga yang akuisisi itu yang seperti Amatra sendiri itu dilaksanakan oleh Amerika tuh. Amerika seperti itu. Jadi Angkatan Daratnya punya sistem akuisisi sendiri kan. Darat atau Oh. udara mereka punya akuisisi. Nah, kemudian kalau misalnya ada lagi model yang ada satu badan khusus di bawah Menteri Pertahanan. Ada. Itu biasanya itu dikerjakan diantaranya di Inggris melakukan itu, India melakukan itu, Korea melakukan itu, dan ada juga badan akuisisi yang dilakukan oleh pihak ketiga, oleh swasta. Itu dilaksanakan diantaranya di Swiss, di Afrika Selatan tuh melakukan seperti itu. Tapi secara sederhananya, ketika ada lembaga akuisisi ini, saya coba ambil contohnya di Korea lah ya. Korea itu di bawah Menhan ada satu ministry yang dikenal dengan DAPA, Defense Acquisition and Program Administration. Dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan seluruh akuisisi pertahanan, mulai dari mulai dari penguasaan teknologi pesawat tempur sampai dengan pengadaan kaos kaki tentara kan. Oh. Nah, Jadi jadi dia yang ngordinir lah ya. dia yang modernir. Dan yang menarik lagi Kang, yang menariknya lagi, tentaranya itu dia berfungsi untuk operasional saja, operasi. Jadi untuk melakukan operasi militer, si tentara itu menyatakan saya butuh misalnya butuh kemampuan ini gitu ya. Nah, kemampuan itu kemudian akan diterjemahkan oleh Kementerian Pertahanannya. Kementerian Pertahanan akan memilih mana yang paling urgent di seleksi ini. Nah, yang paling urgent dikasihkan ke DAPA. DAPA nanti akan menentukan, oh untuk teknologi ini, untuk kebutuhan ini, solusinya adalah kita beli ke Amerika. Untuk teknologi ini kita bisa mengembangkan sendiri, gitu ya. Kalau beli maka ada program administration. Kalau misalnya dia riset sendiri, ada satu satuan namanya ADD, Agency for Defense Development. Dia akan melakukan penelitian, dia yang akan melakukan pengembangan. Yang menariknya lagi, Kang, si DAPA ini berfungsi sebagai melting pot pertemuannya triple helix teknologi pertahanan. Jadi dia yang akan Ya, apa mengatur. aja triple helix itu maksudnya matra-matra itu? Bukan kan kalau misalnya kita berbicara tentang model triple helix berarti akan ada government untuk regulasi, akan ada industri untuk industrialisasi, dan akan ada universitas atau perguruan tinggi sebagai apa ya, sebut saja center of excellence-nya. 3 ini kan yang harus bergabung sebenarnya. Nah, si DAPA ini yang berfungsi sebagai melting pot, Kang. Jadi DAPA ini kan dia punya permintaan dari Kementerian Pertahanan, butuh teknologi ini, butuh kemampuan ini, butuh apapun gitu ya. Dia yang akan kemudian mensortir. Oh, untuk teknologi ini kita akan minta ke universitas ini untuk membuat konsepnya. Untuk teknologi ini saya akan minta ke industri ini untuk memimpin menjadi menjadi integrator dan sebagainya. Jadi itu triple helix-nya itu bersatu di situ, Kang. Itu bukannya diperankan oleh Dirjen Perencanaan Pertahanan di kita. di kita? Pertanyaan sederhananya gini, apakah pernah ada sebuah satuan atau instansi di Indonesia yang berperan untuk menyeleksi, menentukan teknologi apa yang harus kita kuasai, kemudian dia akan distribusikan pengerjaannya ke industri dan ke universitas secara terintegrasi? Nggak ada, Kang, di Indonesia. Iya, nggak ada ya. Nggak ada.
Coba. Ya, kalau misalkan Kemenhan membuat lembaga satu badan lah gitu ya, Ya. badan kan itu kan tadi dibilang Kemenhan punya litbangnya sendiri. Ya, Nah, betul. litbangnya itu dinaikkan statusnya sebagai koordinator lah gitu ya, juga punya kewenangan untuk menseleksi, itu kayaknya lebih menarik ya, Ya. lebih Itu apa, sudah lebih betul. mungkin ya. Itu sudah saya Ya, tuliskan tahun 2017, 2018, Kang. hmm, Jadi saya menulis iya iya. jurnal, saya publikasikan. Yang saya buat itu, yang saya rekomendasikan adalah mengintegrasikan seluruh kemampuan litbang itu. Kemampuan litbang itu diintegrasikan menjadi sebuah, saya menyebutnya Lembaga Akuisisi Pertahanan Indonesia, LAPI. Nah, Lembaga Akuisisi Pertahanan ini yang fungsinya sebagai organisasi akuisisi. Dia Oke yang akan oke. melakukan semuanya itu, Hmm. program dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu apa ya? Itu sebuah Enggak, itu ide yang harusnya sangat masuk komisi 1 revolusioner. tuh, tulisan Kira- itu harusnya masuk ke komisi 1, nanti komisi 1 diusulkan ke Kemenhan, baru bunyi itu. Harusnya Akang deketin orang komisi 1 Aduh, DPR RI siapa? sih. Ini konsep saya gitu ya. Coba atau didiskusikan baru. Sebetulnya Mutia Hafiz itu ketua komisi 1 itu teman saya dulu di Metro TV. Oh, boleh lah. Gitu. Ya, Tapi sekarang ya, menarik, ya menarik. artinya kan memang kalau ada ide yang bisa dianggap cukup bisa menjadi alternatif untuk solusi ya. Ini kan kita nih terbiasa masing-masing nih cerai-berai masing-masing dengan apalagi dengan sistemnya masih sistem procurement gitu ya. Ya akhirnya ya sendiri-sendiri, kalau udah procurement kan proyek, mindsetnya udah mindset proyek gitu ya, bukan mindset pengembangan kan gitu. Itu yang harus kita harus melangkah, tapi lah kembali lagi kalau untuk hal ini memang harus larinya ke policy ya, ke kebijakan Betul, ya. harus betul. Itu harus Kebijakan itu. ide itu ya kalau menurut saya ini harus dimasukin ke DPR komisi 1 lah biar. Oke, Kang Teteh, menarik nih diskusinya, nggak terasa ini udah 50 menit. Oh iya, Bangga. Masya Allah. 50 menit. Iya ya. Bangga buat Kang Teteh yang mau diskusi atau bertanya-tanya langsung ke Kang Yogas. Dipersilakan. Bangga. Abdi Kang, Mangga, Bu. abdi bade Mangga. tanya. Wilujeng wengi Kang Yoga suara. Oh, siap, Biasa Kang. abdi sering tadi Kang. Siap. Ya. Kang, kita nih senasib ya. Saya juga dulu di Litbang. Hanya bedanya kami ini kurang beruntung nasibnya karena kami ini digabung ke BRIN gitu. Nah, itu jadi pertanyaan saya, kenapa yang di TNI tidak digabung ke BRIN gitu kan ya? Kenapa gitu ya? Itu yang pertama. Terus kedua, saya tahun berapa ya, tahun akhir 90-an itu saya ngikutin Lemhanas Kera 26 saya. Siap. Ya kan. Itu yang ada di benak saya itu kalau dibikin di bagan itu ya, ujung-ujungnya itu kan TANAS dan TANREG ya. Ketahanan nasional dan ketahanan regional. Gitu ya. Nah, di tengahnya itu yang saya ingat itu kalau kan di TNI itu kan akronim ya isinya. Iya, betul. Tengahnya itu namanya ATHG ya. Ya, Ancaman, ancaman. ancaman, tantangan dan gangguan Iya, ya, kayak gitu. Nah, jadi artinya kan banyak tantangan bukan hanya tantangan ancaman secara fisik, tapi ancaman secara teknologi sebetulnya. Iya. Kan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dari sisi dari Litbang ini menghadapi ancaman-ancaman, kan yang tadi disebutkan kan lebih banyak ke pembelian gitu. Padahal kalau pembelian itu dikumpulin kan bisa jadi aset tersendiri gitu. Contohnya seperti radar. Radar kan nggak usah jauh-jauh ke Rusia atau ke Iran atau kemana. Di kita kan sudah banyak tuh ahli-ahli pembuatan radar ya gitu. Belum lagi nanti ke GIS ya, sistem informasi geografi untuk di remote sensing, ya kan seperti itu gitu. Nah, itu kan yang saya tanyakan dari sisi menurut Akang gimana itu dari sisi kelitbangannya untuk penggabungan, kemudian dari sisi litbang
mengenai ATHG tadi seperti itu. Nuhun. Siap. Wah, luar biasa pertanyaannya berat ini kalau dari lulusan Lemhanas. Siap. Jadi terima kasih Kang Denny atas pertanyaannya. Pertama, ketika ada pakewuh penggabungan seluruh Balitbang Kementerian ke BRIN, kenapa dari TNI, dari Balitbang Kemhan nggak masuk? Saya nggak tahu Kang. Tapi secara prinsip memang penelitian riset sipil dengan militer memang harus dipisahkan kan, tidak bisa disatukan. Karena memang sudut pandangnya berbeda, dan itu sudah menjadi, kalau dari sudut pandang sudut pandangnya kami, maksudnya saya ya, secara pribadi, memang setiap negara ketika berkaitan dengan riset pertahanan, riset militer, pasti harus dipisahkan dengan riset sipil. Terlepas kemudian apabila ada institusi sipil maupun peneliti sipil yang kemudian bergabung dalam sebuah penelitian pertahanan, itu menjadi bukan lagi hubungan lembaga yang bukan lagi terkait dengan lembaga, tapi terkait dengan personal. Dan ketika biasanya ya Kang, ketika kemudian dia akan mengikuti kegiatan di riset pertahanan, orang-orang sipil tersebut akan mengisi NDA lah ya, non disclosure agreement atau fakta integritas dan sebagainya. Saya coba ambil contoh nih. Ketika saya berkesempatan berkuliah di KAIS di Korea itu, laboratorium saya itu salah satu laboratorium kunci untuk pengembangan misil kan, peluru kendali senjata terpandu. Nah, dan biasanya profesor kami itu mendapatkan proyek-proyek riset dari DAPA, dari EDB, dan dia memang bisa mengerjakan itu. Tetapi sudut pandangnya atau secara kelembagaan dia tetap sebagai sebuah riset pertahanan, dan itu tidak bisa kemudian dikerjakan oleh riset sipil. Dan saya secara pribadi tetap berpendapat bahwa riset militer dan riset sipil itu tetap harus dipisah secara kelembagaan, nggak bisa disatukan, karena memang sudut pandangnya berbeda. Tujuannya berbeda jauh, dan lain sebagainya. Dan memang seharusnya riset pertahanan itu dalam satu kendali di bawah Menteri Pertahanan misalnya, ataupun ada pendekatan yang lain, tidak menutup kemungkinan, tapi tetap dalam satu kendali. Itu terkait dengan pertanyaan pertama, Kang. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana kalau misalnya ATHG dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ATHG itu? Bagaimana kalau dari sisi Litbang? Sebenarnya kalau ketika kita berbicara tentang ATHG, itu sudah banyak dibahas dalam buku putih pertahanan, kan? Buku putihnya, saya harus buka buku putihnya. Jadi, saya kurang tahu ya, buku putih pertahanan terakhir itu tahun berapa, tapi saya masih ingat di situ disebutkan bahwa ATHG itu ancaman sekarang seperti apa, bagaimana kita bisa menghadapinya, dan sebagainya itu sudah disebutkan. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana kalau misalnya ATHG itu dikaitkan dengan sisi Litbang. Ya, memang kalau saya boleh jujur di dalam buku putih pertahanan tersebut belum terlalu signifikan membahas hubungan antara ATHG dengan bagaimana kita harus meresponnya secara apa dalam sisi Litbang. Itu belum ada tuh, Kak. Artinya saya berpikir bahwa seharusnya memang sisi Litbang dilibatkan dalam hal ya identifikasinya, Kang, identifikasi ATHG itu sendiri. Karena kita identifikasi, kemudian mitigasi dan sebagainya. Karena saya yakin saat ini ancaman saat ini sangat jauh berbeda dengan ancaman tahun-tahun ke belakang. Contoh ya, sederhana nih Kang, sampai dengan saat ini Indonesia masih menganggap bahwa kekuatan pertahanan itu adalah darat, laut, udara. Padahal sudah sejak lama di dunia itu menyatakan bahwa domain peperangan itu bukan darat, laut, udara, tapi sudah 5 domain peperangan atau 5 domain of warfare. 5 domain peperangan itu selain darat, laut, udara, kita akan bertemu dengan domain peperangan cyber dan domain peperangan antariksa.
Dan sudah terbukti nih, kita kemarin sudah kalah telak ketika kemudian pusat data nasional diserang. Itu jelas-jelas telak itu. Dari Cyber sisi, itu ya. ya, padahal itu adalah domain baru kita, peperangan kita. Itu sudah di dalam buku, mungkin dalam buku putih pertahanan belum dibahas secara signifikan, secara mendasar, secara luas. Itu domain yang keempat. Dan domain yang kelima adalah domain antariksa. Domain antariksa itu berarti kita tahu bahwa berarti antariksa itu adalah exosfer, ya Pak. Ya Kang ya. Exosfer itu berarti di udara ke atas tuh. Berarti kondisinya sudah vakum, tidak ada zero gravity dan sebagainya. Di domain peperangan kelima itu atau antariksa atau space itu sudah tidak lagi mengenal batas wilayah. Kalau di udara kan ada ruang wilayah udara ya, ada batas-batasnya. Kalau di exosphere atau di space sudah tidak lagi ada batas-batas itu. Maka satelit siapapun boleh melintas di atas negara manapun, gitu ya. Maka penguasaan satelit, penguasaan wahana pengantar satelit, penguasaan senjata luar angkasa, senjata hypersonic itu menjadi hal yang sangat penting. Maka seharusnya jika kita ingin jujur, maka dari sisi ATHG kita harus mulai mengubah sudut pandang dari kekuatan 3 matra menjadi 5 matra. Atau domain lah dalam bahasa yang sederhananya. Bukan bahasa sederhana, bahasa yang dikenal secara umum. 5 domain of warfare. Darat, laut, udara, cyber, dan antariksa. Kemudian dari sisi litbang ya tentu saja itu harus dipertimbangkan. Kita sudah membuktikan bahwa dalam sisi cyber kita sudah kalah telak dalam PDN kemarin, Pusat Data Nasional. Kemudian dari sisi penguasaan teknologi antariksa, kita sudah tahu bahwa internet kita sudah segera digantikan oleh Starlink dan kita tidak punya antisipasi sama sekali. Kita tidak punya satelit komunikasi untuk bidang militer. Kan kebayang kan misalnya tentara dengan tentara kita berkomunikasi menggunakan WhatsApp group. Jelas telak. Menarik. Gitu. Kang Yoga. Jadi pertanyaan dari Kang Tendi, bagaimana ATHG kita dari sisi itu Bang? Wah banyak pisan PR-nya banyak pisan Kang. PR-nya banyak pisan dan Kang, waktunya ini punten sekadar dari Pak Dekan dulu, mangga Kang Dekan. Siap. Baik. Hatur nuhun Kang Budi. Kang Yoga menarik sekali nih uraiannya dan saya apresiasi sekali dari sisi kampus nih Kang Yoga ya. Jadi menarik tadi bahwa bagaimana litbang ya. Nah, kampus sendiri di sini tuh kalau tadi kata Kang Budiman terpisah ya. Bagaimana dengan industri, dengan pemerintah masih belum ini bagus gitu ya ininya. Kalau di kami sebutnya dengan pentahelix gitu ya. Kalau di Kang Yoga tadi triple helix. Nah, di situ ditambah dengan komunitas dan media ya sehingga bagaimana pemerintah, industri dan perguruan tinggi begitu. Nah, hal itu bagaimana ya kalau misalkan perguruan tinggi ini kan ya khususnya Unpad nanti bisa ikut gitu ya dalam kaitan dengan tadi penelitian atau pengembangan litbang di bidang Kang Yoga ya. Nah, tentu misalkan teman-teman fisika di situ kan sekarang MBKM ya. Nah, bagaimana misalkan apa praktik kerja di sana yang kalau masuk selesai S1 mungkin begitu ya. Lebih ini lagi misalkan kaitan riset ya. Nah, riset misalkan yang ada di kampus ini bagaimana bisa berupaya ke bidang pertahanan tadi. Ini menarik kalau misalkan kita ini apalagi sekarang isu pendanaan yang lagi rame ya, Kang ya. Nah, ini pendanaan pendidikan ya, nah yang sekian persen itu mengalir ke pedesaan begitu ya. Nah, ini juga ya banyak beberapa dari kita pantas gitu ya riset-riset kita tidak begitu berkembang, alatnya jadul karena memang dananya juga dipangkas begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, litbang ini kalau bergabung ini luar biasa kekuatannya ya. Meskipun betul kata Kang tadi mungkin saja litbang TNI agak berbeda ya dengan litbang riset. Itu yang pertama kaitan dengan bagaimana mengaktifkan ya triple helix atau pentahelix ini dalam kaitan ke kampus nanti Kang. Kemudian yang kedua, kalau Kang Tendi tadi lama ya di Lemhanasnya.
Kalau saya kemarin dengan para dekan hanya seminggu, Kang. Ya, hanya seminggu hanya nengok Lemhanas ya. Tapi yang barusan menarik ya, bahwa perang itu betul ya, selain ini adalah dengan cyber, dengan antariksa, tambahannya tadi saya keingatkan lagi oleh Kang Yoga, ya bagaimana cyber dan antariksa. Dan yang pukulan telak kemarin itu cyber itu ya Kang ya, sampai jebol itu negara ini kan bukan kampus gitu ya. Nah, tetapi ini negara yang sampai demikian ini gimana saya bilangnya, keamanan di kita, data-data kita kan jadi nanti ya tidak terbaca lagi gitu ya dengan akurat begitu. Nah, Unpad sendiri kemarin kebetulan kami mengikuti ASIIN Kang, akreditasi internasional, salah satunya fisika. Nah, pada saat kunjungan dari Jerman itu ada masalah, jadi tidak bisa dibuka gitu ya website kita, website Unpad. Aduh, saya bilang ngisiin kan gitunya tidak bisa dibuka gitu. Ini ada apa? Ternyata ada serangan-serangan dari ya itulah eh, serangan internet yang akhirnya mereka dari Jerman nggak bisa buka seperti itu. Nah, jadi betul menarik kalau tadi perangnya adalah perang cyber ini ya yang harus menjadi ini. Betul. Barangkali itu saja Kang, sekali lagi sangat menarik sekali Kang Yoga. Barangkali kapan-kapan nanti bisa kami undang ya di ini Studium General Fakultas MIPA. Siap. Dengan senang hati. Ya, ya. Sekali lagi demikian, terima kasih banyak ini Kang Siap. Budi. Terima kasih Pak Dekan. Saya setuju bahwa memang mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Walaupun misalnya tadi bahwa riset militer itu harus terpisah dengan riset sipil, saya setuju bahwa secara kelembagaan itu harus terpisah karena memang berbeda tujuan, berbeda visi, berbeda misi. Tetapi ketika berkaitan dengan kemampuan sumber daya, justru itu harus diintegrasikan. Dan kemudian kita mengenal dengan model triple helix, model pentahelix dan lain sebagainya. Tapi saya selalu Pak Dekan, saya selalu ketika saya berdiskusi tentang bagaimana mengintegrasikan sumber daya itu dan berbicara tentang triple helix, saya sering kali di debatnya seperti ini. Pak Yoga, ngapain fokus di triple helix? Sekarang itu dunia sudah pentahelix, sekarang itu dunia sudah octahelix, gitu ya. Yeah. Terus saya bilang begini, iya bisa saja misalnya triple helix sudah berkembang menjadi helix yang lebih banyak, tetapi sebenarnya core-nya itu tetap di triple helix. Yeah. Core-nya tetap di situ. Selama core triple helix kita tidak jalan, selama pemerintah tidak membuat sebuah regulasi yang membangun, selama industri tidak mampu melakukan proses manufaktur dan industrialisasi gitu ya, dan selama kampus tidak bisa memberikan solusi-solusi akademik yang membangun juga, helix apapun tidak akan bisa terbangun gitu. Ditambah dengan media, ditambah dengan society dan lain sebagainya. Jadi saya tetap berpendapat bahwa kita harus benar-benar kuat di core, kita harus benar-benar kuat di triple helix-nya. Dan terus terang ketika ditanya bagaimana kemudian Unpad, sebut saya MIPA, bisa ikutan dalam penelitian dalam riset pertahanan, kalau di kami Pak Dekan di Dislitbang Angkatan Udara kami membuka magang. Kami membuka magang. Jadi sebagai gambaran, saat ini beberapa waktu yang lalu sudah selesai, kami sudah menerima magang dari mahasiswa kimia dari Universitas Sudirman, Purwokerto ya. Unsur ya. Unsur, betul. Baru minggu yang lalu kami ada kunjungan dari Unsur, dari kimia Unsur juga. Mungkin mereka ingin menambah jatah kali ya, karena kami kemarin ada 3 orang dalam 2 batch. Kemudian kami juga menerima magang dari mahasiswa Universitas Pertahanan, ada sekitar 10 orang di tahun yang lalu di laboratorium saya. Di laboratorium saya juga beberapa sejak 2020 itu menerima magang dari mahasiswa ITB dan dari mahasiswa Universitas Nurtanio. Jadi kalau ditanya apakah bisa terlibat, sangat bisa terlibat sekali. Dan kalau misalnya kemudian kita bisa fokus di riset yang spesifik,
di Slitbang itu selalu bekerja sama dengan Pindad sudah biasa, dengan PTDI, dengan Dahana, di industrinya. Kalau dari universitas, saat ini kami sedang bekerja sama dengan ITB, dari FTMD untuk mengembangkan salah satu material. Jadi terus saja kami sangat terbuka dan tinggal dikemas saja bagaimana skemanya, dan tentu dengan dasar regulasi ya, berarti harus ada perjanjian kerjasama dan sebagainya. Kalau kami biasanya untuk bisa sampai ke level magang, harus ada nota kesepahaman antara rektor dengan Kasau. Ya dengan mohon maaf, dengan Panglima TNI. Nanti akan Kasau yang tanda tangan. Kemudian setelah itu akan ada perjanjian kerjasama antara dekan dengan Kasau, dan nanti akan diwakili oleh kepala dinas kami. Setelah itu baru bisa dieksekusi pelaksanaan magangnya. Kira-kira begitu terkait dengan bagaimana triple helix, kemudian keterlibatan Litbang. Dan yang kedua, mungkin ini terkait dengan kok bisa ketika ada akreditasi Unpad websitenya nggak bisa dibuka? Ya, itu salah satunya. Salah satu bagaimana kemudian aspek kan kalau di dalam domain peperangan cyber dan domain peperangan antariksa, keterlibatan militer itu lebih pada si aspek deteren, pertahanan lah ya, pertahanan. Dan ya sebenarnya secara institusi atau satuan sudah ada, satuan siber angkatan darat, satuan siber angkatan laut, satuan siber angkatan udara, tapi kemudian sumber daya tersebut belum terintegrasi dalam sebuah satuan komando yang terkoordinir gitu. Dan mungkin harapannya sih ya, saya setuju bahwa harus ada harus ada direktif dari atas, karena kalau kayak gini kan nggak, ya saran dari bawah kadang mental ya mental, jadi memang harus ada direktif dari atas. Kira-kira demikian Pak Dekan yang bisa saya sampaikan. Ya, hatur nuhun Kang Yoga, menarik. Siap. Baik, terima kasih Kang Yoga Suara. Nggak terasa ini udah 70 menit ya. Luar biasa. Luar biasa. Kang Teteh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira waktunya sudah cukup ya, sudah lebih dari 1 jam. Terima kasih banyak Kang Yoga udah sharing di sini di podcast Cinta MIPA. Mudah-mudahan bisa tindak lanjut ya, Pak Dekan ya, nanti misalkan ngobrolnya lebih jauh tuh soal MOU atau soal apa nanti sekalian bikin studium general atau dan lain sebagainya. Baik, saya kira kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih Kang Yoga Suara yang sudah Letkol Teknik Yoga Suara yang sudah sharing di acara podcast Cinta MIPA. Saya selaku host, mohon maaf kepada Kang Teteh apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.